Selamat datang kembali di Ribet, ringkasan berita terkini bersama gue Yoga. Dan gue Yorin. Sudah lama nih kita nggak bahas berita yang naik ke media belakangan ini. Udah lama banget ya? Udah lama. Iya. Ada berita apa kali ini, Gak? Yang pasti kita bakal bahas semuanya yang berhubungan sama debat Capres-Cawapres semalam. Langsung kita bahas? Oke. Boleh banget, Gak? Karena banyak banget yang bisa kita bahas dari debat semalam ya. Mungkin Bung Yoga dulu silahkan. Bung. Oke, langsung aja nih ya. Berita pertama kita ambil dari tempo.com yang isinya nih, debat Capres, Anies bilang Prabowo tak tahan jadi oposisi karena sulit berbisnis. Wah, jadi gini, di headline-nya itu ya, isinya menjelaskan bahwa beliau atau Pak Prabowo, dia menyampaikan bahwa tidak berada di dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, jadi tidak bisa berusaha. Karena itu beliau harus ada dalam kekuasaan. Waduh, menurut lu gimana tuh? To be honest, argumennya Pak Anies tadi malam cukup bagus Gak mengenai hal itu. Langsung nembak. Iya, dan gue bener-bener kaget ya gitu. Maksudnya gue gak pernah in a million years gitu gue pikir bakalan memuji Pak Anies di argumennya tadi malam. Tapi tadi malam beliau cukup oke lah gitu. Dan beliau sendiri juga kan sebenarnya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Bowo kan gitu. Nah tapi gini, di sisi lain, kalau memang itu benar bahwa jadi oposisi itu bikin susah berbisnis, dan seseorang jadi berubah haluan dan ternyata haluannya bikin persatuan loh antara dua kompetitor di 2014, ya bagus dong berarti. Bagus, ya bagus. Kan gitu. So menurut gue argumen Pak Anies bagus sebagai oposisi yang konsisten, dan di sisi lain harus lihat big picture-nya juga, karena awalnya mungkin karena bisnis gitu. Waduh, gue kayaknya macet nih bisnisnya gara-gara jadi oposisi terus. Tapi buahnya jadi positif menurut gue justru gitu. Dan mudah-mudahan sih dari sisi Pak Prabowo jangan defensif ya melihat ini, ya udah nggak apa-apa. Toh masyarakat bisa menilai sendiri kan, harusnya begitu kan. Menurut lo gimana Gak? Ya sebenarnya gue juga agak bingung ya dengan statementnya. Gue pengen balik ke statementnya Pak Prabowo gitu kan. Oposisi sulit berbisnis. Kayaknya di pemerintahannya Pak Jokowi kayaknya nggak segitu juga deh. Lagian kalau dipikir-pikir ya, Jokowi itu kan bukan tipe orang yang kayak gitu, ya kan. Nah, dan Indonesia kan sebenarnya nggak mengenal istilah oposisi dong, Lin. Ya kan nggak ada sebenarnya dalam politik Indonesia. Oposisi ini cuma istilah aja yang kita omongin, tapi kan nggak ada gitu. Nah, kalau setahu gue nih gitu kan, misalkan siapa nih yang dianggap dalam tanda kutip oposisi, kayaknya bisnisnya lancar-lancar aja gitu kan. Ya paling rada bedanya kalau yang temenan mungkin lebih lancar lagi gitu kan. Lebih lancar lagi mungkin gitu ya. Nah, tapi di luar itu semua sebenarnya kan maksud dan tujuan utama Pak Prabowo ya kan join sama pemerintahannya, sama kabinetnya Pak Jokowi itu kan memang pengen berbakti sama negara satu gitu kan. Terus udah gitu juga tahu banget lo kayaknya. Oh tahu dong gitu kan. Dan kalau ketika dia diajak gabung itu kan bukannya bagus ya. Jadi yang awalnya tadi lo bilang kan ada perpecahan ya kan, yang dulu sebut ada istilah cebong kampret. Ini kan jadi pengen mempersatukan semua itu yang terpecah gitu kan, dua kubu jadi satu gitu. Apalagi Pak Prabowo kan juga gabung sebagai Menteri Pertahanan. Ya pertahanan kan emang bidangnya dia ya kan. Militer, pertahanan emang bidangnya dia gitu. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa kali gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau gue sih gini, menurut gue ya Pak Anies tuh sebenarnya mau kayak it's just satir aja gitu ya. Mungkin mau bilang kayak ya kan lu mau istilahnya nih kasarnya gitu ya lu kan udah gak mau jadi oposisi lagi, lu mikirin duit kan gitu istilahnya gitu. At some point menurut gue gitu semua pasti kesana pada akhirnya semua mikirin cuan gitu. Dan gue mungkin kesannya nggak elok ya seorang capres gitu ngebahas itu. Kalau kita bicara mengenai etika dan elok dilihat oleh masyarakat, mungkin ngomongin itu memang sebenarnya nggak pantas menurut gue, sorry itu saya gitu. Tapi apakah wajar ketika seseorang memutuskan untuk berubah haluan karena bisnis, karena uang? Menurut gue wajar. Apakah secara etika pantas? Tidak. Jadi gue di sini 50-50 sih di kedua. 50-50. Iya di keduanya antara Pak Anies sama Pak Prabowo gitu. Somehow dua-duanya punya argumen yang menurut gue mewakili poin yang cukup baik untuk
masyarakat gitu menurut gue gak gitu. Ya ini sih ini ya kecerdasan Pak Anies saja ya untuk memanfaatkan komentar blunder. Ya saran gue nih kalau misalkan udah mau deket-deket debat capres cawapres, komentarnya mungkin lebih disaring lagi biar nggak dimanfaatkan seperti kasus semalam. Nah iya benar. Iya nggak sih? Gini loh, gue tuh kayak kan orang tuh kalau gue ngelihat netizen ya pada komentar soal debat semalam, mereka kan selalu bicara mengenai ini Pak Anies nih pinter ngomong nih, ini retorikanya beliau nih segala macam. Oke lah fine, tapi satu-satunya cara untuk mengetahui pola pikir, lalu how to react itu cuma dari debat capres cawapres. Kan kita nggak bisa semuanya udah kita jadiin tiga-tiganya presiden dulu deh biar tahu kerjanya, kita kan nggak bisa. So the only way untuk tahu gimana dia bereaksi, gimana dia melibatkan emosinya seperti apa gitu, terus solusinya seperti apa, itu hanya dari debat capres cawapres. Dan menurut gue, again ya, gue nggak pernah nyangka seumur hidup bakal ngomong gini soal Pak Anies. Tapi tadi malam gue cukup kagum karena argumennya bagus-bagus gak gitu. Terutama soal ini juga oke gitu. Kita masih ada beberapa sesi kan ya. Debatnya kita nggak tahu berikutnya. Emang dia benar-benar jago ya, jago ngomong ya. Ya kita deg-degannya gitu, lebih kejebak ya gitu. Oke. Kita lanjut aja kali ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut berita kedua, masih ngebahas soal debat capres-cawapres malam. Kita ambil dari CNN Indonesia. TPN Ganjar, katanya Mahfud soal debat pertama capres, Prabowo gagal jadi Jokowi. Emosinya Prabowo keluar seringkali dalam perdebatan ini. Oke. Seringkali terpancing dengan pertanyaan yang muncul. Sehingga kalau selama ini kita sering membaca Pak Prabowo ini sangat tenang, gemoy katanya, ingin meniru Pak Jokowi, ternyata hari ini, tadi malam ya gitu, kurang berhasil menampilkan itu. Menurut lo gimana gak? Ya kalau misalkan pengen niru Jokowi ya jelas susah lah ya. Siapa sih yang bisa meniru dia, bahkan anaknya sekalipun nanti kayak Gibran kalau kepilih jadi cawapres, yang susah lah untuk meniru dia gitu kan. Mungkin maksudnya gini, Pak Prabowo tuh kan memang pengen ngejelasin ya semalam gitu kan, pengen ngejelasin keberhasilan dari pemerintahan Jokowi yang nanti bakal gue terusin nih kalau gue kepilih gitu ya kan. Dan Pak Prabowo ini kan backgroundnya militer ya, jadi kalau udah biasa lah tegas, disiplin, agak-agak kenceng gitu ya kan, ya wajar lah. Jadi kalau kepancing emosi dikit-dikit mungkin orang udah maklum kali ya. Dan kalau boleh dinilai Lin, mulai dari ini beliau kan ini ya udah terbiasa sama debat capres udah berapa tahun coba loh, ya kan? Ini kandidat ini kan mereka belum pada masih berkarir jadi apa, Pak Prabowo udah nyapres berkali-kali gitu kan, bahkan nyawapres yang pernah sama Ibu Mega gitu. Jadi pada debat capres malam itu menurut gue nih ya, dari sudut pandang gue, jadi emosinya dia itu jauh lebih bisa terkontrol loh dibanding sebelum-sebelumnya, jauh lebih santai gitu kan. Kalau di beberapa pertanyaan dia agak-agak kesenggol gitu kan, ya kan, dia nari-nari itu kan, ya wajar lah untuk seorang Pak Prabowo ya kan, dengan yang kita tahu background dan karakter itu kayak gimana gitu. Dan sekarang tuh kalau diperhatiin, dia tuh udah banyak bercanda loh, ya kan, tetap bercandanya tuh bikin orang agak-agak tegang. Wah, ya kan, kayak bos CEO lagi meeting terus dia bercanda, orang bukannya pengen ikut ketawa tapi malah agak-agak panik. Kayak disodorin senjata ketawa nggak? Iya, kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu. Ya. Gini, ini yang gue suka dari ribet nih ya. Ribet tuh kadang jarang-jarang loh kita mungkin beda pandangan ya gitu. Mungkin beda pandangan banget enggak, karena bagaimanapun orang punya selera ya. Mungkin menurut Yoga apa yang dilakukan Pak Prabowo tadi malam itu it's normal gitu ya, dan itu baik-baik aja dan memperlihatkan keseruannya atau keasikannya as a person gitu ya, beda dari Pak Prabowo yang sebelum-sebelumnya. Iya, mendingan lah ya. Iya, tapi kalau gue ngelihatnya nggak dari sisi itu, I'm not saying it's negative ya, tapi gue ngelihatnya Pak Prabowo itu sorry ya gitu, kalau gue menilainya beliau ini terlalu banyak motong omongannya Pak Anies dan Pak Ganjar gitu ya, terus terlalu menyerang secara menurut gue semua pasti saling menyerang, itu pasti namanya debat capres cawapres ya gitu. Tapi menyerangnya menurut gue terlalu kayak
nyepelein gitu kayak Pak Anies ini gitu. Kayak ngecilin gitu ya. Iya gitu. Menurut gue ya ini selera. Ada orang yang menurut apaan sih? Mungkin orang nggak setuju sama gue dan menganggap gue berlebihan dan lebay. Tapi menurut gue kalau gue melihat tadi malam, dan ini bagus ya, kritik ini bagus untuk ke debat berikutnya. Kalau gue melihat banyak hal-hal yang dijawab, kecuali soal ini nih, Papua. Mungkin Pak Prabowo lebih ngerti karena beliau pernah di sana kan gitu ya. Jadi pernah dinas di sana, pernah tugas di sana. Terus juga dia sempat ngebahas masalah geopolitik dan emang bidangnya dia juga ya kan. Itu dia punya, itu wilayah yang dia bisa ngobrol lah gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai yang apa yang Pak Mahfud tadi sampaikan segala macam, gue masih berharap, gue sempat bahas kan soal sama siapa tempo hari ya, Mas Budiman, sama Mas Budiman Sujatmiko. Gue sempat nanya sama beliau tuh kayak, beliau ini kayak gini gitu ya, dengan jadi sekarang jadi lebih kelihatan humble, banyak bercanda dan lain-lain. Ini sifat beliau yang sebenarnya, ataukah ini cuma gimmick aja biar orang-orang mau suka? Apakah ini rekayasa? Kan Mas Budiman sendiri bilang, beliau sudah kenal Pak Prabowo sudah lama, bahwa sesungguhnya bukan Mas Budiman, Bang Fahri Hamzah yes. Dia bilang bahwa ketika beliau menyampaikan ketika Pak Prabowo itu sebenarnya orangnya dia tidak perlu lagi defensif karena dia tidak merasa diserang. Gue inget banget kata-kata Bang Fahri Hamzah pada saat itu. Jadi Pak Prabowo itu bersikap tidak lagi defensif belakangan ini gitu ya, ketika beliau nyapres lagi untuk yang kesekian kali ini karena beliau sudah tidak merasa harus defensif lagi karena beliau merasa sudah ada dukungan dari yang dulunya kompetitor dia yaitu Pak Jokowi. Sekarang semua sudah seperti semua sudah mengarah ke beliau gitu kan. Tapi tadi malam ya gitu, gue ngerasa sense of defensiveness-nya dia tuh keluar lagi. Iya gitu. Lagi-lagi ya, mungkin banyak yang nganggap ini kayak itu perasaan gue doang gitu apa segala macam. Tapi menurut gue kalau misalnya ini bisa diserap dengan baik, ini akan menjadi masukan yang baik buat pembelajaran ke debat berikutnya sih. Kalau menurut lo melihat tadi malam gimana gak? Ya secara umum sih dibanding debat-debat capres sebelumnya, menurut gue jauh lebih baik gitu kan. Cuma memang ada beberapa pernyataan dan pertanyaan yang lumayan kena banget nih, apalagi paslon 1 dan 3 nih kayak lumayan kompak nih untuk menyerang ya kan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilalah kok bener gitu ya kan. Memanfaatkan kalimat-kalimat atau statement yang blunder gitu. Jadi tapi lucunya lagi gitu, kalau misalkan dari Pak Prabowo malah nggak terlalu menyerang paslon 3 yaitu Pak Ganjar. Iya benar. Beberapa pertanyaan yang gue lihat itu cukup kayak normal aja gitu. Kayak diskusi aja gitu ya. Gitu. Gue sempat berpikir apakah jangan-jangan gitu kan, biar nggak terlalu nyerang, nanti biar sebagian suara dari paslon nomor 3 tuh pindah ke 2 ya kan. Kalau jaga-jaga nggak lolos ke putaran kedua gitu loh. Strategi jadi kayak nggak nyerang-nyerang banget, santai aja lah gitu. Ya karena kelihatannya kayaknya kontestasi ini mulai lebih mengerucut kan. Kayaknya memang Pak Ganjar, mohon maaf gitu ya kan, sampai sekarang kan memang elektabilitasnya belum naik-naik ya kayaknya, masih betul. Di ketiga ya kan, asalnya di 2 sekarang ketiga gitu, dan kayaknya belum ada perubahan. So pasti Pak Prabowo juga harus berpikir kan, kayaknya kalau yang bakal gugur nih kayaknya Pak Ganjar mungkin. Dan kalau secara umum nih Lin, kalau secara umum ya sebenarnya ya 2 orang aktivis alumni UGM ya kan, ya Pak Ganjar sama Anies kan, Pak Anies kan di UGM kan, alumni UGM dan aktivis gitu kan, mereka aktif di kampus. Ajang debat kayak begini adalah ya ajangnya mereka berdua gitu kan. Sedangkan Pak Prabowo gitu kan, apalagi ditambah Gibran, emang ini bukan, menurut gue ya, bukan ajangnya mereka gitu. Sebelum-sebelumnya mereka juga nggak pernah, belum pernah gitu kan,
terlihat emang di diskusi tuh mereka berdiskusi berdebat dengan baik apa segala macam. Kita belum pernah lihat itu gitu kan. Jadi bisa dibilang ya selama debat capres ini ya memang ajangnya mereka sih. Dua paslon 1 dan 3 gitu. Tapi gue mau nanya ya gitu. Kalau misalnya menurut kalian ya lo ya gitu ya. Kalau kita melihat, kita bicara, gak usah ngomong ini, somehow gue pengen nanya gitu. Kita gak usah ngomong Pak Anies sama Pak Ganjar. Orang kan dulu banyak yang juga anti banget sama Pak Prabowo ya gitu. Apalagi betul. Selalu mengait-kaitkan dengan 98 dan kasus-kasus HAM yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya orang berubah sekarang mau ke Pak Prabowo gitu ya. Kenapa menurut kalian? Karena ada Pak Jokowi. Karena ada Pak Jokowi, karena beliau jadi deket kan gitu. Karena beliau sudah terlihat dipercaya bisa melanjutkan legacy. Oke. Dan mungkin kelihatan lebih nice aja gitu. Oh ternyata dia bisa diajak kerja sama gitu segala macam. Lebih siap. Tapi nggak pernah ada yang ngebahas karena beliau kerjanya maksimal loh. Karena walaupun beliau sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap sebagai menteri yang cukup bersinar ya gitu tapi kita bicara anggaran yang beliau keluarkan untuk, mohon maaf nih, gue harus ngebahas semuanya termasuk Pak Ganjar ya Pak Anies, cuman gue pengen, ini jarang-jarang orang banyak banget nge-request gue untuk ngebahas Pak Prabowo. Oke, this is it, oke. Pak Prabowo ini mungkin gue setuju kan, gue suka banget ngeliat Pak Prabowo ini berubah gitu ya. I think dia cukup oke kok gitu, dia bisa diajak kerja sama dan lain-lain. Tapi kita bicara kinerja, beliau juga nggak bisa disebut sebagai seseorang yang again, kalian mungkin punya data lebih baik dari gue dan mungkin gue nggak, bolehlah diingetin di kolom komentar gitu ya. Tapi gue nggak menganggap apa yang dilakukan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu se-amazing itu gak gitu. Belum maksimal ya menurut lo ya? Belum maksimal ya hasilnya ya? Ya oke lah kalau soal belanja belanja pesawat gitu ya. Iya alutsista gitu kan. Gue gak akan komentar, silahkan. Para ahli punya pendapatnya yang mungkin lebih pantas untuk berkomentar. Tapi mau apapun itu, mau bekas atau baru, itu bukan prioritas Indonesia. Satu, ya kan? Kita tidak dalam kondisi siap berperang. Apakah kita harus mempertahankan Indonesia dan itu penting, tapi itu tetap bukan prioritas gitu. Jadi menurut gue kalau kita bicara mengenai hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo juga sebenarnya itu menurut gue gue nggak bisa membuat itu sebagai sesuatu yang poin yang besar gitu menurut gue. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo tidak bisa membuktikan dirinya di debat ini dengan knowledge, dengan persiapan yang lebih baik, dengan solusi-solusi, dengan etika yang baik, itu sayang banget sih sebenarnya. Karena sebenarnya beliau tuh sudah disukain sama orang tanpa harus banyak usaha sebenarnya gitu. Tanpa harus terlalu ini ya dalam formasi attack menyerang gitu ya, defensif aja, santai aja gitu ya. As simple as being a good person buat Pak Jokowi itu udah disukain banget gitu ya nggak sih? Jadi menurut gue ya nggak perlu terlalu, atau I don't know. Mungkin kita lihat lah, mungkin cuma tadi malam aja ada sesuatu yang baru yang Pak Prabowo rasakan. Mungkin ini kok lain ya dari 2019 gitu. Mungkin nggak suka banget sama Pak Anies ketika di situ ya, di luar kan salaman lagi, pelukan lagi, I don't know gitu. Tapi somehow gue ngerasa kayak I don't know, buat kalau lu mau naruh peringkat Pak Prabowo tetap nomor 1 tadi malam debatnya. Enggak sih. Enggak. Tetap kalau ini dari peringkat ya tetap dari penjelasan ya kan. Tetap Anies sih ini yang posisi 1 gitu. Karena jago ngomong. Karena jago ngomong ya kan, jago ngomong. Idenya luar biasa ya, idenya luar biasa. Dan gue harap Pak Prabowo lebih memperhatikan ini ya gitu. Beliau ini berhadapan dengan Pak Anies yang punya ilmu retorika yang bagus, cukup baik ya. Itu bukan negatif ya, itu positive thing gitu, bahwa retorika itu adalah selain retorikanya bagus, bahkan Anies tuh ngomongnya udah pakai rima loh, jangan salah. Iya. Udah pakai rima. Iya. Dan Pak Ganjar sendiri, beliau ini beliau tahu elektabilitasnya turun banget gitu, tapi beliau tetap mempersiapkan. Kelihatan banget dari jawabannya beliau sangat belajar gitu istilahnya ya, disiapin. Gue baca beberapa komentar orang
Pak Ganjar itu semalam lebih kayak moderator ya. Terstruktur gitu ya. Nyadar gak sih kayak lebih rapi penjelasannya gitu kan. Kayak moderator ya, ada yang bilang kayak gitu. Bukannya gitu. emang gaya ngomongnya gitu? Iya, apa mungkin berikutnya jadi moderator kali Gue ya? emang nggak pernah serak dengan, jujur ya, gaya bicara tiga-tiganya gue emang nggak begitu serak sih, nggak ada ya, kita nggak ada yang serak, nggak ada yang gue pilih sebenarnya, tiga-tiga belum ada. Tapi kalau bicara tuh bener gak? Tapi gue berasa itu dari dulu gak sih? Iya memang gayanya kayak gitu. Kalau misalnya ini, sorry ya jadi lama ya, cuman ya mumpung kita bisa ngonten nih, gue cuman pengen komentar aja. Kalau gue ngeliat tiga-tiganya gitu ya, kayaknya siapapun yang jadi presiden, semua tergantung orang-orang yang ada di sekelilingnya. Iya. Ya enggak sih? Setuju. Karena mau Pak Anies kayak, mau Pak siapa? Mau Pak Ganjar. Pak Ganjar kayak, mau Pak Prabowo kayak, mau sebagus apapun mereka punya pemikiran, punya hati, punya jiwa, punya otak dan lain-lain, punya solusi, kalau mereka dikelilingin orang-orang yang jahat gitu ya. Jahat ditekankan gitu. That's the thing, Indonesia terlalu banyak orang-orang jahat yang ada di sekeliling pemerintahan kita. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu, kalau mereka tidak bisa memilih pemerintahan dan sekelilingnya penasehat dan lain-lain yang punya goal yang baik buat masyarakat Indonesia. Jahat enggak sih, Lin, cuman punya visi dan misi tersendiri. Versi halusnya gitu. Oke. Cuma pesan gue nih ya kan, kalau dari acara debat semalam gitu kan, wah Pak Anies nih menguasai, ngejelasin segala macam komprehensif. Jangan lupa ya, Pak Ganjar atau Pak Prabowo kalau misalkan jadi presiden kepilih, ajak Pak Anies jadi juru bicara presiden. Iya benar. Ya kita punya pengalaman sih, ini jadi panjang, sorry ya. Kita punya pengalaman Pak Anies dulu betapa dicintainya kan dulu waktu belum jadi menteri, ternyata pas jadi menteri B aja gitu ya. Orang-orang. Tapi memang banyak orang kayak gitu, nggak usah ngomong Pak Anies deh gitu. Orang-orang yang konten nih ya, orang-orang yang sok pinter nih gitu, kayak gue nih yang sok pinter gitu. Ngaku. Yang orang-orang yang bikin YouTube channel, yang mungkin punya banyak konten untuk edukasi dan lain-lain. Apakah mereka bisa kerja gak? Belum tentu. Same thing with Pak Anies. Makanya gue bilang berkali-kali, siapapun yang jadi presiden, semua tergantung orang-orang pilihan dia nanti. Gitu. Oke, kita lanjut aja yang ketiga. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita lanjut ke berita ketiga, yaitu headline dari Metro TV News ya. Ini masih dari debat capres kemarin. Pak Anies bilang IKN dibangun hanya untuk aparat, bukan untuk rakyat. Waduh, apalagi bukan untuk perekonomian juga. Jadi gini, Anies menilai bahwa Kalimantan sesungguhnya lebih membutuhkan renovasi sekolah, transportasi publik antar kota yang lebih terjangkau, juga lebih dibutuhkan masyarakat Kalimantan dibanding bangun ibu kota baru. Kata dia sih gitu semalam gitu kan. Nah ini pertanyaan ini keluar ketika Pak Ganjar tuh dalam tanda kutip nodong. Gimana pendapat lo gitu kan? Mau dilanjutin gak nih KN? Seperti biasa. Pak Anies kan gak pernah ngomong saklek, iya apa enggak, muter-muter gitu kan penjelasannya kan. Ya kan, ke kanan ke kanan kiri. Dia ngejelasin kayak gitu. Nah, komentar lo gimana dengan penjelasan dia? Oke. Pertama-tama kita bahas dulu ini ya gitu. Gue menjembatani dulu, bridging dulu bahwa kalau kita bicara mengenai progres IKN gitu ya, Kementerian PUPR mengatakan IKN akan rampung itu sekitar di 2045. Itu pertama dulu. Nah sekarang ini masih fokus di pembangunan kantor pemerintahan. Bertahap ya kan? Ya, termasuk Istana Negara dan kantor presiden, gedung kementerian, jalan tol, bendungan, rusun gitu. Semua ada infrastruktur ya kan? Dan memang kalau kita bicara mengenai apa yang sedang dibangun sekarang, itu memang belum ada yang secara nyata dan mungkin tersentuh langsung ke masyarakat. Nggak langsung ke masyarakat ya. Saat ini belum ada lah ya, belum ya. Itu yang mungkin yang dibahas oleh Pak Anies gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Anies menganggap bahwa ini tidak ada hubungannya dengan masyarakat, ini salah sebenarnya, karena pasti ada hubungannya dengan pemberdayaan masyarakatnya, dengan pembangunannya, dengan membuka lapangan kerja. Cuman memang butuh waktu. That's the thing sih, masalahnya tuh waktu kan gitu. Jadi kalau gue ngelihatnya, kalau Pak Anies sampai menganggap bahwa ini cuma buat pemerintahannya,
nggak kurang tepat mungkin ya. Masalah waktu aja sih menurut gue. Apalagi pembangunannya kan kurang lebih hampir 20 tahun gitu. Ketika dia ngomong nggak ada hubungannya nih sama kesejahteraan masyarakat, kayak terlalu prematur nggak sih? Lu sesuatu konsep ya kan, sesuatu proses pembangunan yang akan dijalankan selama 20 tahun, terus hari ini bilang nggak ada ngaruhnya nih ke masyarakat. Kayak kepagian nggak sih? Iya, terlalu cepat makanya kan itu. Makanya gue tadi ngomong dulu nih apa dulu sekarang sudah ya satu-satu bos gitu ya, maksudnya tunggulah Pak gitu ya, ngerti maksudnya mungkin dia concern kita emang positif aja gitu ya, tapi kalau sampai beliau bilang bahwa itu kesana jadi nggak mikirin masyarakat sekitar, nggak mungkin nggak mungkin banget. Apalagi gue mikirnya gini ya, ini dari sudut pandang orang awam gitu kan, ketika nanti dibikin istana sebelah sini, entah apa yang jalan tol apa segala macam gitu kan nggak mungkin kan nggak beririsan sama masyarakat gitu kan. Pasti masyarakat juga, wah daerah sini udah ada jalan tol nih, daerah sini tempatnya lebih bagus nih. Terus juga ada peluang lapangan kerja ya, lapangan kerja buat masyarakat sekitar. Kan nggak mungkin gedung-gedung itu, kantor-kantor pemerintahan tuh nggak nyerap masyarakat UMKM, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Dan kalau misalkan sekolah ya kan, ya mau dibangun atau nggak dibangun IKN ya tetap harus nggak sih ya kan, fokus kita kan di luar pembangunan sekolah-sekolah di luar, nggak Jawa aja ya kan, pulau-pulau lain Kalimantan, Sumatera ya kan. Gue tuh berharap banget Pak Anies tuh ya gitu ya, kalau soal IKN tuh kalau memang beliau bisa membantu gimana caranya, bantu mikir gitu ya, bantu apa yang bisa beliau sumbangkan untuk IKN, kenapa enggak? Karena gini, kalau misalnya beliau katakanlah kalau beliau terpilih jadi presiden tidak meneruskan IKN, berarti beliau membiarkan sesuatu mangkrak lagi di Indonesia gitu kan, dan itu membuang biaya yang sangat besar gitu, dan itu akan menjadi lebih kerugian lagi buat warga IKN-nya sendiri gitu, masyarakat yang tinggal di IKN, dan itu akan menjadi kerugian yang besar buat masyarakat sana. Kalau Pak Anies membiarkan itu terjadi, itu juga nggak baik buat masyarakat di sana. Ya nggak sih, gitu. Jadi kalau misalnya solusi gue sih, siapa gue? Solusi. Kalau kata gue sih beliau harusnya membantu mencarikan solusi gitu ya, untuk gimana caranya biar masyarakat terbantukan gitu. Lagian kalau proses pembangunan IKN ini juga kan emang nggak bisa cuma pemerintah, dari sisi pemerintah aja, emang harus ngelibatin semua unsur masyarakat gitu kan. Kayak contohnya kemarin gitu kan, Kang Emil ya, Ridwan Kamil juga sempat kan dimintain masukannya ya kan, dari sisi bidang dia sebagai arsitek ya kan, arsitekturnya gimana gitu. Jadi kalau memang daripada cuma sekedar wah ini nggak bener nih, masyarakat lebih butuh ini, kayak mendingan ngasih ide yang lain gak sih? Menurut gue ya. Karena membangun sesuatu yang berdasarkan teori, implementasinya tuh memang tidak mungkin mudah gitu, pasti susah. Ini kan mau membangun sebuah kota yang kesannya tanda kutip Singapura gitu ya, memang nggak mungkin sama. Tapi kan ini kota yang dibangun berdasarkan teori ya gitu, berdasarkan teori yang dibikin sedemikian rupa gimana caranya rapi. Untuk membuat rapi kan nggak mungkin instan kan gitu. I hope Pak Anies berubah pikiran. Pertama, gue berharap Pak Anies berubah pikiran mengenai IKN. Kedua, gue berharap dari pihak Pak Jokowi, tim Pak Jokowi, mau being humble just a bit untuk diskusi sama Pak Anies mengenai hal ini. Jadi jangan juga terlalu kayak dia nggak mau ya udah kita aja biar bikin dia kalah, gimana caranya kita kalahin segala macam. Enggak dong gitu. Kalau misalnya memang kita mementingkan persatuan, tetap dari Pak Aniesnya harus terbuka, dari tim Pak Jokowi yang sedang membangun IKN harusnya juga mau diskusi menurut gue ya gitu. Nah semalam juga Pak Anies juga bilang kalau dialog soal IKN itu baru terjadi setelah diundangkan, padahal dialog itu seharusnya terjadi jauh-jauh hari gitu kan. Nah jadi dia bilang nih, sempat kan ketika ditanya sama Pak Ganjar gitu kan, setelah jadi undang-undang yang kritis dianggap oposisi, yang pro dianggap pendukung pemerintah gitu. Nah, ternyata ada fakta, gue sempat ngecek fakta gitu kan. Undang-undang IKN ini diproses 5 bulan mulai tahapan usulan sampai diteken presiden. Nah, menurut lo gimana? Itu kecepatan apa enggak sih? Apa cukup? Udah cukup gitu. Untuk membangun sebuah kota, kecepatan ya 5 bulan ya. Tapi kan gue nggak tahu ya. Kayak itu memang mereka mungkin punya pengalaman bahwa 5 bulan cukup gitu kan. Gue nggak tahu. Kalau gue orang awam, kita nganggapnya really
undang-undang 5 gitu, months undang-undang gitu ya kan, Soalnya gini, gue suka kerja di event juga ya, dan eventnya waktu R20, G20 itu gue termasuk yang kerja di situ juga ya gitu, dan kita mau ngebahas event itu aja, skala itu aja, itu berbulan-bulan men, gitu ya. Ini kota 5 bulan tuh menurut gue tahapan usulan it's too fast gitu, I don't know, menurut gue aja. Atau jangan-jangan Pak Jokowi punya pikiran gini, kalau soal konsep ini harus dibikin cepet, kalau dibahas sama berbagai macam pihak malah nggak jadi, ujung-ujungnya nggak jadi. Jadi pokoknya ini harus jalan, mikirnya kayak gitu. Seperti apa ya? Kayak nggak tahu nih, ini selevel sebanding apa enggak gitu. MRT kan awal-awalnya juga kan ditentang kan sama banyak orang kan. Wah, ini nanti begini, nanti begitu. Enggak, ini pokoknya harus jalan gitu. Kepikiran nggak sih bahwa emang pemimpin itu harus punya pikiran-pikiran strategis yang memang nggak bisa terlalu banyak minta masukan atau berdiskusi sama semua pihak, karena emang dia juga nggak bisa menyenangkan semua pihak, tapi dia punya keyakinan bahwa ini ketika nanti udah jadi banyak orang kok yang ngerasain manfaatnya. Pendapat lo gimana? Iya, gue setuju. Karena nasi sudah jadi bubur ya, Ga. Sudah dibangun, bos, gitu ya. Kita mau ngomongin, kalau mereka debat cuman yang masa lalu doang, gimana kita nemuin masa depan yang lebih baik ya? Ngebahas HAM masa lalu lah, ngebahas kenapa IKN dulu AIUEO lah, kenapa. Lagian kalau misalkan presiden nanti yang terpilih siapa dan nggak mau ngelanjutin, itu bukannya udah masuk undang-undang kan, udah nggak bisa dong. Iya, ya makanya itu dia, nasi sudah jadi bubur. Sekarang kan gimana caranya biar itu nggak usah dibahas lagi? Yes, katakanlah 5 bulan kecepatan. Katakanlah begitu ya. Hopefully not gitu ya, 5 bulan kecepatan. Terus mau diapain? Kan kita nggak bisa mundur waktunya juga. Ya enggak sih? Atau pembahasan pro IKN dan dalam tanda kutip anti IKN ini ya memang cuma buat menyenangkan konstituennya aja. Kalau misalkan bayangin deh, kalau Pak Anies sama-sama, ya saya pro IKN, saya lanjutin, hebat nih Pak Jokowi, nggak ada pembedanya dong, nggak menarik dong. Iya nggak sih? Iya kan? Apa bedanya? Apa diferensiasinya sama paslon nomor 2 dan 3? Iya kan? Iya. Ya, for the sake of difference gitu ya. Iya, nggak seru dong. Biar ya kan? Beda gitu. Ya mudah-mudahan, nggak tahu sih kalau soal IKN, gue nggak tahu ya. Maksudnya gue pro IKN sih gitu. Karena menurut gue banyak hal baik yang bisa dibangun asal semuanya terlibat. Gitu. Semua dilibatkan ya. Semua orang-orang yang penting, yang baik, yang bisa membantu dilibatkan. Menurut gue ya gitu. Kalau misalnya ini hanya jadi proyek segelintir orang, hanya orang-orang yang investor yang punya punya kekuasaan untuk masukin duit terus lu boleh baru komentar, ya itu juga gue nggak yang suka. Dapat cuan cuman segelintir, wah itu jangan ya. Jangan, gitu. Harus yang kebagian tuh harus banyak. Bener. Ya kita lihatlah proses seperti apa. Toh kalau misalnya memang ternyata tidak berjalan dengan baik, apa ya? Ya I don't know, kita lihat aja lah ya. Kita sebagai warga negara berharap IKN ini ya berjalan dengan ini ya, sesuai rencana lah gitu kan. Kemarin kan emang ada kendala, katanya investor luar belum masuk ya kan, masih investor lokal. Seperti pernah gue bilang ya, mungkin gitu kan, investor luar gitu kan masih ngelihat ini Indonesia siapa nih pemimpin berikutnya ya kan, komit apa enggak. Nanti gue udah naruh duit banyak-banyak, taunya nggak mau dilanjutin atau di dalam tanda kutip dipersulit, mangkrak ya, ntar duit gue gimana. Jadi wajar lah gitu kan. Ya kita kan sebagai pengusaha, nggak mungkin ya. Salah ya. Dari sudut pandang pengusaha sih gitu biasanya gitu kan. Ya inilah mungkin IKN dilibatkan semua lah. Mungkin kurang banyak yang terlibat kali gitu, dan bicaralah gitu si Pak Jokowi ini dengan tim Pak Anies ini, biar inilah Pak Anies tuh nggak usah mau beda-beda amat, mau ngapain sih beda-beda amat tuh. Iya, jangan lupa ya Pak, nanti kalau misalkan di sana di KN udah jadi gitu kan, ada studio Pak, biar Geolive bisa syuting di sana Pak, gitu kan. Oke lah kalau gitu kayaknya cukup ya. Sebenarnya banyak yang mau dibahas terkait debat capres semalam gitu kan, cuman nanti nggak akan cukup waktunya ya. Kita nggak banyak bahas Ganjar ya? Enggak.
Karena ya udah gitu-gitu aja ya. Ya, mudah-mudahan lebih ikhlas lah ya, gitu aja doanya. Oke, I think that's all for now. Yap. Ya, sampai ketemu lagi di episode ribet yang akan datang. Ya, terima kasih. Makasih, bye-bye. Bye.